Tool Zipper bagian perekatan atau trim. Buka file 04 hardware. Di Glow, Anda dapat memvisualisasikan tanpa bantuan tool zipper standar. Anda dapat membuat resleting secara manual di jendela 2D sebagai bagian sempit yang dijahit bersama dan yang teksturnya diterapkan, gambar kilat, manapun yang Anda suka. Ini mungkin diperlukan jika resleting standar tidak sesuai dengan desain atau bentuk. Dan saat Anda membutuhkan lebih banyak kontrol dan keandalan, ini adalah bagaimana resleting dibuat dalam proyek ini. Mari kita lihat lebih dekat. Saya akan memilih di jendela 3D, detail dari resleting di tengah, dan mari kita lihat di jendela 2D, di mana itu, dan kita melihat bahwa dua bagian sempit ini dijahit bersama. Dan dijahit ke bagian lain. Ini bisa dilihat jika kita memilih salah satu tool sewing. Kami telah membuat kain terpisah untuk resleting, dan itu ditugaskan untuk semua detail resleting, yang di tengah dan detail lainnya di saku. Tekstur untuk kain ini adalah gambar petir. Jika perlu, Anda juga dapat membuat peta tambahan untuk reflection, metalness map, dan sebagainya. Untuk membuat gambar petir, terlihat benar pada detailnya. Menggunakan tool edit tekstur atau di bagian transformasi properti kain. Akan perlu untuk memilih ukuran tekstur yang sesuai. Dan posisikan pada setiap bagian sehingga gigi berada di tempat yang tepat. Dan bergabung, misalnya pada dua bagian. Tidak direncanakan untuk membuat resleting saku di saku, sehingga Anda dapat membuat bagian ini menjadi satu kesatuan dan tempatkan tekstur petir di tengahnya. Kami memiliki folder resleting dan tombol di folder kursus kami. Dan Anda dapat mengambil gambar darinya untuk latihan jika Anda mau dan mencoba. Bekerja dengan tekstur itu sendiri, bereksperimen. Saat menggunakan teknik ini, jika Anda perlu membuat resleting tengah, Anda hanya perlu menyulam seluruhnya atau sebagian dengan tool sewing. Kami memilih tool edit sewing dan kami dapat menghapus jahitannya atau memperpendeknya. Saya membatalkan beberapa langkah dan kembali ke tampilan asli jaket saya. Kami menemukan pitanya. Satu-satunya hal yang kami lewatkan di sini adalah bagian logam dari resletingnya, yaitu penggeser, penarik, dan pembatas. Dan kita dapat menambahkannya dengan aman. Dalam hal ini, kami akan menggunakan metode dengan tool kelengkapan seperti menempelkannya ke produk. Untuk melakukan ini, kita memerlukan file bagian hardware itu sendiri. File tersebut dapat dalam format yang berbeda, yaitu OBJ, adalah format untuk mengimpor berbagai objek ketiga. Itu bisa berupa file zip yang berisi objek dengan tekstur. Dan juga bisa berupa file TRM standar. Di folder dengan latihan pelajaran ini, kami memiliki file seperti itu dengan penggeser dan penarik. File tersebut juga dalam folder standar dengan tool. Di folder hardware dan trims, zipper, dan ada folder dengan elemen lighting yang berbeda dan masing-masing folder ada folder OBJ, di mana file dari berbagai bagian logam disimpan dalam format yang sesuai. Jadi Anda tentu saja dapat merekatkan tidak hanya aksesoris untuk petir, tapi tool kelengkapan yang sama sekali berbeda, menurut prinsip yang sama seperti yang akan kita lakukan sekarang. Kami menemukan slider di folder kami dengan latihan, itu dalam format zip, dan tambahkan ke proyek kami. Klik kanan pada file, Add to Workspace. Atau jika folder kita dengan objek tidak terhubung ke library, Anda dapat menggunakan file menu, Import atau Add, OBJ, dan buka objek dari folder manapun di komputer. Saya akan menambahkan menggunakan Add to Workspace agar tidak mencari waktu yang lama. Dan bagaimanapun kita akan memiliki jendela pengaturan. Di jendela ini kita memiliki jenis beban dan atur ke Add, karena kami menambahkan objek ke proyek kami. Di mana kita mungkin sudah memiliki orang lain, misalnya avatar kita, yang juga merupakan objek. Jenis objek, pilih trim.
Di bagian skala, dalam setiap kasus Anda mungkin harus memilih skala secara terpisah, atau dimungkinkan untuk mengubah ukuran objek setelah dimuat. Saya memilih milimeter karena saya sudah tahu bahwa ini akan cocok. Sumbu konversi sepanjang sumbu, dalam banyak kasus tetap tidak berubah. Ini adalah koordinatnya. Saya juga membiarkannya secara default dan hapus centang. Sejajarkan bawah ke tanah karena saya tidak ingin slider berada di tanah. Kami memiliki jendela 3D dan sekarang kami harus meletakkannya di produk. Ketika kita memilih objek ini di jendela 3D, ia memiliki alat yang dapat kita gunakan untuk memindahkannya. Kita perlu melampirkan objek kita ke produk. Kita akan melakukannya dengan menempelkan detailnya. Di sebelah tool, kita memiliki icon. Kami memiliki gambar slider kami terpaku pada petunjuk mouse dan saya mengklik tombol kiri mouse pada produk, di mana saya ingin menempelkan slider saya. Slider dijahit, dan jika kita menjalankan simulasi, kita akan melihat bahwa ketika bagian-bagian bergerak, slider juga bergerak. Sebenarnya, ini adalah jendela 3D dan di cloud disebut trim. Saya menghentikan simulasi, dan dengan bantuan tool, saya memposisikan slider saya di posisi yang benar. Anda bisa bergerak dan memutarnya. Saya buat sesuai kebutuhan. Jika Anda perlu mengubah dimensi fitting, maka kita dapat menggunakan icon panah kedua di sebelah tool. Klik di atasnya, dan tool kami berubah. Kami akan menyeret yang kita dapat mengubah ukuran sepanjang masing-masing sumbu. Menyesuaikan slider saya dengan ukuran gigi resleting. Untuk kembali ke tampilan tool normal, tekan juga pada icon. Selain itu, trim memiliki parameter. Mari kita lihat mereka. Di bagian skala spesifikasi, jika perlu kita dapat mengatur dimensi fitting yang tepat di sepanjang semua sumbu dan memperbaiki dimensi jika kita tidak menebak awalnya dengan skala. Kita dapat mengubahnya secara proporsional jika kotak centang rasio aspek kunci dicentang, atau untuk setiap sumbu secara terpisah jika kotak centang tidak dicentang. Parameter weight adalah bobot. Ini juga merupakan parameter penting dan perhatikan karena beberapa benda dimuat dengan beban yang sangat berat dan menarik produk ke bawah. Taruh beberapa dan periksa efeknya pada simulasi. Di bagian material, kami bekerja dengan tampilan fitting, peta tekstur, warna kami. Objek kita mungkin sudah memuat dengan tekstur. Atau kita dapat memuat yang lain, mengatur jenis bahan yang diinginkan. Misalnya logam, Anda dapat mengatur warna yang sesuai. Dan bekerja dengan parameter lain. Saya akan mencoba memilih warna yang tepat untuk gigi dan mengubah sedikit kekasarannya. Menggunakan algoritma yang sama, kita dapat menambahkan slider yang sama ke sisa resleting di saku. Tetapi misalnya, mari kita tambahkan sesuatu dari folder standar. Saya pergi ke Hardware and Trims pada folder zipper. Dan pertama, saya menemukan folder ini. File yang kami lihat di sini adalah untuk resleting standar. Sekarang tidak sesuai dengan kami.
Kami tertarik dengan file yang sama dalam format OBJ. Tetapi di sini kita bisa secara visual memilih slider yang kita butuhkan. Misal saya suka angka 5. Saya menemukan file yang sama di folder OBJ. Dan dengan bantuan Add Workspace, saya menambahkannya. Dengan mengatur opsi ini, slider ditambah pada koordinat 0. Saya memindahkannya sedikit dengan bantuan. Untuk lebih melihat di mana itu, dan sekarang saya jahit di tempatnya. Sekarang menyesuaikan posisi dan dimensinya. Tambahkan bagian lain dengan cara yang sama. Aksesoris, saya pergi ke folder. Saya memilih opsi yang saya suka. Dan cari nama yang sama di folder OBJ. Saya menambahkan bergerak sedikit dan saya merekatkan penarik ke bagian yang sama dengan penggeser. Dan sudah dengan bantuan tool saya mengaturnya seperlunya. Dan juga mengubah ukurannya. Tentu saja, keuntungan menambahkan slider dan puller secara terpisah seperti dalam kasus ini adalah bahwa kita dapat mengaturnya relatif satu sama lain sesuai kebutuhan. Misalnya, pada suatu sudut seperti sekarang. Tidak seperti slider yang saya tambahkan pertama, di sana kami memiliki satu objek padat, dan karenanya kami tidak dapat mengatur bagian-bagiannya seperti yang kami inginkan. Tetapi bagi saya, untuk menambahkan pembatas lain ke resleting saya menemukan file yang diperlukan dan menambahkan. Saya langsung merekatkan ke produk. Dan saya langsung melihat bahwa pembatas ini dimuat dalam skala yang sangat kecil. Jadi saya pergi ke propertinya dan memperbaikinya secara manual. Perbaiki pada salah satu sumbu. Itu telah meningkat secara proporsional dan sekarang dimungkinkan untuk memperbaikinya lebih lanjut pada produk. Setelah semuanya siap, kita dapat memilih beberapa trim dan menyesuaikan penampilannya. Kami memilih menggunakan Shift dan pergi ke properti. Jika mereka harus sama untuk kami dalam properti visual, jika perlu kami dapat memilih semua trim menggunakan pilih semua trim. Dan kemudian kami dapat mengatur semua perlengkapan kami di proyek dengan cara yang sama. Tapi saya masih akan memilih objek saya dengan Shift. Dan beri mereka beberapa parameter visual. Saat mengklik kanan pada trim di jendela 3D, beberapa fungsi akan tersedia. Pilih semua trim, hapus, salin, tempel. Ini dapat digunakan jika Anda perlu merekatkan banyak menggunakan tool yang sama. Unglue Hide Trim, Show All Trims.
Merefresh tekstur adalah untuk memperbaharui tekstur. Jika Anda tidak dapat menemukan trim Anda di jendela 3D, mungkin ada di suatu tempat di dalam avatar atau produk. Kemudian Anda dapat mencarinya di tab yang berisi semua elemen proyek kami. Dalam hal ini, kami memilihnya di sini dan kemudian dapat dipindahkan, dimodifikasi, dihapus, dan sebagainya.